Shalom, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bersama saya, guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kupang. Izinkan saya menyampaikan tumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah ramah anak. Modul ini merupakan aksi nyata dari modul 14 yang mana pada tanggal 16 Oktober 2023 telah saya sosialisasikan kepada rekan kerja, juga ibu kepala sekolah, dan disaksikan oleh murid kelas 10. Saya didampingi oleh Bapak Fasil, fasilitator hebat, Bapak Yapi Juwarauta, dan Ibu guru pendamping, yaitu Ibu Erni Bangkiu, SPD, SD. Latar belakang diadakannya aksi nyata ini, saya adakan aksi nyata ini oleh karena perkembangan zaman mempengaruhi cara belajar murid dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pengaruh perkembangan zaman ini membuat pribadi murid bertumbuh sesuai dengan kodrat alamnya. Nilai-nilai budaya, nilai menghormati, nilai adab, dan nilai sosial berpengaruh pada murid yang bertumbuh. Maka guru dan sekolah perlu mengaktifkan budaya positif atau lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Atau dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman, padi, dan lain sebagainya. Kepala sekolah, komite sekolah, dewan guru, dan staf, orang tua murid, dan murid perlu memahami pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Sekolah dan guru perlu melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sekolah. Penerapan lingkungan budaya positif memerlukan keterlibatan guru, menuntun murid, kembangkan keyakinan dari dalam diri murid. Adapun tujuan dari aksi nyata ini, yaitu menghadirkan sekolah yang bernuansa keluarga, murid yang bahagia dan penuh sukacita, guru dan murid penuh dengan persahabatan, dewan sekolah, kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid berkolaborasi mewujudkan sekolah ramah anak dan berbudaya positif. Mewujudkan murid yang ramah, sopan, dan berwawasan global, dan mampu mewujudkan pembelajaran profil Pancasila. Lini masa tindakan. Aksi nyata budaya positif ini direncanakan dalam beberapa tahapan, antara lain. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan diseminasi pada rekan sejawat. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama semua warga sekolah. Melakukan kegiatan diseminasi dan teman sejawat. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Deskripsi aksi nyata ini saya sudah sampaikan di pendahuluan tadi. Sosialisasi aksi nyata dilakukan di kelas 10 IPA SMA Advent Nusra. Sosialisasi oleh kepala sekolah, teman sejawat, dan murid-murid. Murid-murid dengan penuh sukacita mengikuti kegiatan sosialisasi aksi nyata budaya positif di sekolah.
Budaya positif dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober dan secara daring menggunakan Google Meet dengan SMP Advent Sabu, Kabupaten Saburai Jua, tanggal 23 Oktober, pukul 16 sampai pukul 17.45 pada saat itu. Bapak Ibu guru hebat, mari kita merefleksikan diri sejenak. Mari pegang genggam tangan kita. Coba buka. Di tangan kanan kita itu ada, dalam genggam tangan itu ada sesuatu yang berharga. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan membuka ketika orang lain meminta? Atau kita akan membuka tanpa diminta? Perhatikan, kita membuka ketika orang lain meminta atau kita membuka tanpa diminta. Artinya, bukan orang lain penentunya. Penentu membuka atau tidak adalah diri sendiri. Sama dengan murid. Dia mau berhasil atau tidak, dia mau melakukan atau tidak, itu tergantung dirinya sendiri. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama dengan ilustrasi tadi dalam genggaman tadi. Sama juga dengan ilustrasi gambar ini. Ini mereka mempresentasikan memasukkan seluruh tubuh atau anggota tubuh dalam satu lembar kertas. Ya, saya waktu itu tidak bisa memaksakan begini, tetapi mereka yang menentukan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi saudara dan saya adalah mengontrol, mengarahkan, membimbing, menuntun, bukan memaksakan. Ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini merupakan identitas gagal. Kenapa? Tolong lakukan, nanti saya ditegur oleh kepala sekolah. Tolong lakukan, nanti orang tuamu. Artinya kita mengajarkan, menuntun murid melakukan sesuatu bukan atas kemauan dirinya, tapi oleh karena takut ada yang nanti bersalah di depannya. Yang berikut ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini Bapak Ibu guru, kamu ini dari dulu sampai sekarang sudah miskin dan lain sebagainya. Ini kalimat-kalimat yang seharusnya tidak perlu kita sampaikan. Ya, kita tidak perlu memaksakan kehendak kita. Sekali lagi, dari teori kontrol ini, kita hanyalah pengontrol, bukan memaksakan. Nilai-nilai kebajikan merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol. Dan Gosen mengemukakan bahwa mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Artinya, unsur intrinsik dari dalam diri murid itu, dalam diri kita sebagai guru, kita hadir bukan oleh karena gaji, kita hadir oleh karena memang kesadaran kita untuk datang melayani, memberikan motivasi, menuntun murid. Demikian juga murid, kehadiran mereka di sekolah untuk belajar, menggali ilmu, bukan karena paksaan, tapi oleh karena keyakinan dirinya pentingnya belajar itu. Ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi yang perlu kita cermati bersama-sama. Dari ke-6 itu hampir isinya sama.
Yaitu yang pertama, kita lihat berdasarkan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis yang ketiga. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Mari coba kita lihat, dari profil pelajar Pancasila ini, apakah di 5 institusi lain mencantumkan hal-hal ini? Nah, ini ada 2. Dari Ibo Primary Years Program dan 9 pilar karakter Indonesia. Kita lihat, sama sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Sedangkan berdasarkan 9 pilar karakter, cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan, dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini 2 juga, petunjuk seumur hidup, berarti kelima ya. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan dalam hidup, keterampilan hidup, petunjuk hidup. Perhatikan, pada dasarnya sama, ya. Tetap ada yang namanya peduli dengan orang lain. Yang selanjutnya, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, The Virtue Project, proyek nilai-nilai kebajikan itu ada di sini. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keikutsertaan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, ya, bijaksana, semuanya ada. Berarti dari 6 profil pelajar Pancasila, termasuk di dalamnya di situ penjelasan-penjelasan lanjutannya atau bagian-bagian dari 6 pemerhati pendidikan, ya, ada di dalamnya instansi tadi. Nah, Bapak Ibu guru hebat serta orang tua murid yang berdedikasi, lugas, dan percaya bahwa sekolah di mana anak-anak Bapak Ibu dibina, dibentuk. Sekolah itu merupakan sekolah lingkungan yang ramah anak. Yang lingkungan menumbuh kembangkan budaya positif. Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini, Bapak Ibu, orang tua hebat, juga Bapak Ibu guru hebat. Kita jangan, hendaknya, bahkan seringkali kita memilih yang pertama dan yang kedua. Tapi seharusnya kita harus meninjau, menilik kembali. Bukan karena orang lain kita ada, tapi karena diri sendiri. Mari kita pilih yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Ketika kita
berinteraksi dengan anak didik. Yang biasanya kita berpatokan pada peraturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tapi kita lupa, sebenarnya kita perlu menumbuh kembangkan keyakinan murid. Di mana dari keyakinan itu kita wujudkan dalam kebersamaan. Saya sebagai guru, keyakinan saya adalah mengajar, menimba ilmu, memberikan motivasi murid untuk terus belajar. Sementara murid keyakinannya adalah saya datang ke sekolah tepat waktu, saya datang untuk belajar, saya datang untuk menimba ilmu, saya datang untuk menghasilkan budaya positif baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan demikian, keyakinan kelas ini ketika kita tumbuhkan peraturan-peraturan yang tercantum di sisi kiri tidak terbatas pada peraturan yang ditemui di kelas atau sekolah. Namun peraturan yang biasa kita temui di sekeliling kita. Ya, kembalikan barang ke tempatnya. Yang tadinya biasanya bahasanya itu ya dilarang mengganggu, dilarang jangan dan sebagainya. Tapi sekarang kita budayakan dengan budaya positif. Nah, berjalan di koridor sekolah. Ya. Dan terus kita lihat di sini. Nah, adapun nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya. Lagi-lagi, seseorang yang mau menghargai nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, dia tidak akan memandang status sosial orang lain. Tapi dia kehadirannya akan membuat rasa nyaman, dia peduli, dia hormat, dia jujur, sabar, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, selamat, sehat, dan masih banyak lagi dari nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu guru hebat, mari kita bentuk keyakinan sekolah dan kelas. Di mana kita rinci pernyataan-pernyataan universal dan kita buat berdasarkan atas tenggang rasa dari murid dan itu dituliskan. Kenapa? Ketika murid nanti tidak melakukan kerja, tidak melakukan tugasnya, maka kita sebagai guru tidak lagi mengatakan kamu ini dan lain sebagainya. Tetapi kita akan mengatakan, nah kesepakatan kita bagaimana? Bagaimana keyakinan yang sudah kita bentuk? Sehingga ketika kita ingatkan itu, dia akan tetap kita tuntun berdasarkan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nih, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah, murid, untuk bercurah pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid dan yang ditulis di papan tulis yang kita sudah siapkan lembar kertasnya, ya, dan kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Ya, kita perhatikan di sini contoh negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yang kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Hal-hal sederhana yang seringkali kita bawakan, menurut kita benar, tapi perlu kita tinjau kembali. Ya. Yang keempat di sini katakan tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Artinya, setelah berjalan waktu, kita perlu, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Bukan Bapak Ibu guru yang memperbaiki, tapi kita serahkan lagi kembali kepada pendapat dari murid. Oleh karena ketika mereka yang menggali, mereka yang memperbaiki, maka mereka menyadari, ini kan kami yang menetapkan. Maka kami akan melakukan. Disadarkan pentingnya dari dalam diri murid. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Yang ketujuh, keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita pengajar, saya pengajar di SMA. Apakah Bapak Ibu guru yang lain, mata pelajaran lain, harus membuat hal yang sama? Boleh membuat hal yang sama. Tetapi
dalam kesepakatan itu sekali lagi bukan untuk kepentingan guru, bukan untuk kepentingan sekolah, tapi untuk kepentingan bersama berdasarkan hasil dari masukan yang diberikan oleh murid. Dan kita sebagai guru menuntun mereka untuk terus setia dan sepakat kepada apa yang sudah disepakati dan itu menjadi keyakinan kelas. Ini contohnya Bapak Ibu, ya. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu. Saya membuat aksi nyata ini berkeyakinan akan memiliki dampak positif dalam diri sekolah, mewujudkan lingkungan sekolah ramah anak dan berbudaya positif. Mari kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan yang tadi. Ini kita perhatikan. Ini ada kasus kelas 2A di SD Pelita Hati, Ibu Ambar. Di mana beliau bingung menghadapi Doni. Kenapa? Karena anak-anak di kelas itu datang kepada Ibu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang dengan paksa. Apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Biasanya kalau kita tahu dapat informasi seperti ini, biasanya kita marah-marah. Doni, kamu ini dan sebagainya. Tapi kita lupa. Kita tidak tuntun dulu dia. Tanya dulu dia. Apa yang menjadi penyebab sehingga dia melakukan itu? Apa kebutuhan dia yang belum tercapai sehingga dia memaksakan itu? Baik, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yakni dipedulikan, terhubung dengan orang lain, rasa dimiliki dan dihargai. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengeksplorasi diri. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Yang kelima, kebutuhan kekuasaan, pengakuan atas kemampuan yang diraih. Kita kembali ke kasus Doni tadi. Dari 5 kebutuhan dasar berdasarkan apa yang Doni lakukan, maka kita perlu menanyakan kenapa dia melakukan itu. Apakah kebutuhan bertahan hidup, pemenuhan sandang, pangan dan papan sudah terpenuhi? Jangan sampai di rumah dia lakukan itu oleh karena di rumah dia tidak merasakan yang namanya kasih sayang. Maka dia membuat hal itu supaya dia diperhatikan oleh teman, juga kita, Bapak Ibu guru. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Perhatikan, dari dunia berkualitas tadi. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda, dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasar Anda. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas, hidup akan sempurna buat Anda. Tapi sayangnya, Anda tidak bisa tinggal
di sana. Kenapa? Karena penentunya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Sama halnya dengan murid kita, juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu guru hebat, mari budayakan. Mari budayakan ini. Ya. Ini ada kasus, silakan di jeda, di pause nantinya. Ya. Kira-kira kita udah sampai di mana? Di bagian mana? Ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ada 5 fungsi kontrol kita. Dan dari 5 fungsi kontrol ini, mari kita perhatikan baik-baik. Kita sudahkah mengalami perubahan? Akankah kita melakukan hal ini atau kita tetap kembali kepada manusia lama? Dengan adanya sosialisasi budaya positif ini, Bapak Ibu guru hebat, maka kita harus tetapkan kita bukan di bagian yang ini. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Bapak Ibu guru hebat, jujur, saya masuk di bagian ini. Sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, calon guru penggerak ini, saya di bagian ini. Saya selalu mengatakan sekolah perlu ini, sekolah perlu ini. Terus peran saya sebagai apa? Peran saya apa? Ketika murid salah, maka nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk, serta menghardik. Ini yang biasa. Maka Bapak Ibu hebat. Kita ternyata belum melakukan fungsi kontrol kita dengan baik. Yang kedua, minta maaf, masih lanjutan guru penghukum. Nih, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu mengikuti dia. Kita lupa ada murid, dia mau, dia mampu, bukan karena tuntunan, bukan karena paksaan, tapi oleh karena pendampingan yang dilakukan dan termotivasi dari dalam dirinya. Nih, perhatikan. Hasil dari yang kita lakukan itu, murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bapak Ibu guru hebat, mari change our control. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Lagi-lagi kamu Walcott yang buat ini. Kenapa Walcott lakukan ini? Sampai kapan kamu Walcott lakukan ini? Kamu tidak takut sama orang tuamu. Kamu bangga melihat orang tuamu dapat surat panggilan. Sehingga kita membuat anak ini rasa bersalahnya lebih dalam. Dan ketika ini kita pertahankan, maka kita mengecewakan dia. Dan dampak ke depannya, dia menjadi minder. Ya. Suara kita lemas, lembut. Tapi kata-kata kita untuk semua siswi dari pembuat merasa bersalah ini, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya. Kenapa? Murid tertekan
Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, fungsi kontrol kita sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Fungsi kontrol teman ini, jika kita bantu terus murid kita, maka murid kita akan memilih kita. Dan dampaknya adalah dia akan senantiasa bergantung kepada kita. Dia tidak percaya kepada guru yang lain. Nah, yang keempat, pemantau. Ketika murid kita melakukan kesalahan, maka kita ingat tadi itu, keyakinan yang sudah disepakati di awal, perlu kita sampaikan. Nah, peraturannya apa? Kapan kamu kerjakan? Ketika walkot mengerjakan, pukul berapa kerjakan? Ibu dampingi, ibu yang mendampingi, atau wali kelas yang mendampingi. Nah, ini pemantau, Bapak Ibu. Ya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi, dari 5 fungsi kontrol, yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Mari kita berlomba-lomba menjadi pemantau dan manajer. Mari kita berlomba-lomba menjadi guru yang mampu menjadi sahabat murid, yang menuntun murid menemukan intrinsik dirinya, motivasi dari dalam dirinya. Nah, kita sekarang masuk di segitiga restitusi. Setiap kali murid atau teman sejawat melakukan sesuatu yang kurang tepat, maka tugas kita melakukan ini. Ya. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Budaya positif yang dimaksud adalah menstabilkan identitas. Kenapa anak berbuat salah? Manusia tidak ada yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan. Tapi ingat konsepnya. Konsep ini adalah bukan berarti kalau anak itu mencuri, kita juga katakan ini. Ya, tergantung masalahnya. Ya, kita stabilkan dulu dia. Stabilkan identitasnya, supaya dia merasa, supaya murid atau teman sejawat tidak disalahkan, maka kita tuntun dia berdasarkan hal-hal yang mudah dipahami. Nah, yang kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Itulah tujuannya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke arah berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini penting menanyakan ini ke anak. Kehidupan seperti apa nantinya yang mereka akan inginkan?
Bapak Ibu guru hebat, saya percaya melalui kegiatan aksi nyata ini, selanjutnya saya mengajak warga sekolah, khususnya sahabat guru baik, agar dapat menerapkan dalam membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas masing-masing. Dan itu juga mengajak untuk mempraktikkan posisi kontrol guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi jika ada murid yang menemui masalah demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilahkan sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berkonsultasi langsung, silahkan menghubungi saya di alamat email yang sudah ada di dalam postingan ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Mari kita sebagai guru hebat terus melakukan perubahan, membudayakan budaya positif baik di sekolah, dalam rumah tangga maupun di masyarakat di mana kita tinggal. Mari perbaiki diri untuk potensi murid Indonesia Jaya. Tuhan memberkati.